Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kita menikmati jamuannya di bulan Ramadan ini. Dan segala puji bagi Allah yang kuasa memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup di bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ramadan sudah berlalu. Jamuan Allah yang tidak ada tandingannya. Yang hari-harinya hari yang sangat spesial. Yang jam demi jamnya. Jam yang spesial. Detik demi detiknya pun spesial. Kini sudah berakhir. Semoga seburuk apapun niat dan amal kita oleh Allah yang maha baik diterima. Sehingga Ramadan ini bisa menghapuskan semua dosa, semua aib yang selama ini menjadi beban hidup kita dan mengancam kehidupan kita. Karena tidaklah kita terancam kecuali oleh dosa yang tidak kita taubati. Benar kita cemas dengan adanya COVID-19 ini. Tetapi itu tidak bahaya untuk akhirat kita. Kalau kita sakit, hanya lahiriah, bisa jadi penggugur dosa, bisa jadi pengangkat derajat. Tapi kalau hati kita berpenyakit dan tidak diampuni Allah, inilah yang menjadi petaka bagi dunia dan akhirat kita. Nah, mudah-mudahan oleh Allah yang maha mendengar, yang maha mengampuni, dihapus semua dosa dan aib kita. Sehingga kita punya sisa umur ini bisa lebih bersih, lebih tertata. Seperti apakah orang-orang yang hatinya lebih baik? Orang-orang yang hatinya lebih baik, dia akan lebih peka. Hati nuraninya peka, sehingga kalau bicara, ada rasa yang bisa mengelola hati, menata kata. Kalau mau bersikap, dia akan tertata. Itulah buah di antaranya dari Ramadan yang bisa membuat kita terampuni dosa dan terbersihkan diri kita. Takbir, tahmid seharusnya membuat kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir yang terus kita kumandangkan, seyogianya kita jadi yakin jagad semesta yang begitu dahsyat ini adalah sesuatu yang ada dalam genggaman Allah. Matahari itu kecil, tiada arti. Dunia lebih kecil, apalagi kita. Sehingga sesudah Idul Fitri ini seharusnya tidak ada lagi kesombongan pada diri kita. Kita hanya makhluk kecil sekali yang tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah sangat mengasihi sehingga kita diberi hidayah, diberi kesempatan menikmati Ramadan dan diberi kesempatan Idul Fitri ini. Maka banyak takbir seharusnya membuat kita semakin puas, berlindung, berharap, memohon, dan takut hanya kepada Allah yang maha besar. Dan hilang kerinduan dipuji, dihargai makhluk, kecuali ingin hanya dipuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita silaturahim di zaman teknologi, di saat wabah, Allah tetap memudahkan bagi kita untuk saling dekat. Karena silaturahim itu tidak selalu identik dengan dekatnya lahir. Tapi permintaan maaf yang tulus dari hati itu pasti terasa. Walaupun ada jarak. Walaupun hanya kata-kata yang tertulis di media sosial atau lewat video conference. Tapi kalau semua asalnya dari hati, akan masuk ke hati. Maka dalam physical distancing ini, dalam jaga jarak ini, mari tetap raut silaturahim. Yang penting kalau mau minta maaf dari hati. Kalau mau berterima kasihlah yang tulus dari hati. Dan kalaupun akan mendoakan, doakanlah yang paling tulus dari hati. Karena silaturahim yang asli ini adalah tersambungnya hati. Dan tidak pernah orang bisa masuk ke hati kecuali kalau kita mengungkapkannya dengan kebersihan hati, dengan ketulusan, dengan kasih sayang. Mari rajut silaturahim dalam situasi apapun.
Saudaraku sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kita, saum-saum kita, dan semua amal lahir maupun amal hati kita. Itu harapan terbesar dan doa kami untuk para pemirsa. Lalu apa nih buahnya? Di hari yang semestinya kita bergembira campur sedih. Gembira karena kita masih hidup, diberi kesempatan. Sedih karena kita berpisah dengan Ramadan. Nah, yang paling penting buah dari semua ini adalah perubahan. Perubahan apa? Perubahan akhlak kita menjadi lebih baik. Akhlak lebih baik datang dari mana? Dari hati. Hati yang lebih baik. Hati yang lebih baik, hati yang bagaimana? Satu, hati yang baik itu hati yang tidak menuhankan apapun, siapapun selain Allah. Kita sudah dilatih selama 1 bulan, kita saum, kita sholat, tanpa dilihat orang pun kita bisa menjalankan saum dengan jujur. Karena kita tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Hati yang tidak diperbudak dunia, hati yang tidak diperbudak mencari kedudukan, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dicintai, ingin diberi. Lepas hati ini dari berharap ke makhluk, hanya berharap ke Allah, itulah awal yang baik. Hati yang baik adalah hati yang bersih dari kemunafikan. Kita sudah tidak usah lagi sibuk dengan bersembunyi, membagus-bagus topeng semata. Ingat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Maka mari kita tidak terlalu sibuk dengan ingin kelihatan hebat, casing bagus, tapi kita mulai sibuk ingin sekali hati ini diterima oleh Allah. Hati yang betul-betul bersih dari kesombongan, bersih dari iri dengki, dari ujub, dari ria. Inilah yang akan berbuah. Nyamannya hati karena kita berharap hanya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan orang yang tauhidnya bagus, punya ciri dari akhlak ke Allah, menghamba, ke umat, berkhidmat. Nah, inilah salah satu ciri akhlakul karimah. Selain keyakinannya bagus, ketaatan kepada Allah bagus, adalah kemampuan bermanfaat bagi manusia. Saya ini uangnya tidak banyak, ilmu tidak banyak. Kalau tidak bisa manfaat karena harta terbatas, maka bermanfaatlah dengan wajah yang cerah, senyum yang indah, tutur kata yang baik, tidak membebani orang, tidak menyusahkan orang, tidak mengganggu orang. Di mana kita ada, saya aman bagimu, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu adalah orang lain, muslim lain, aman dari gangguan lidah dan tangannya. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu, raut muka, tutur kata, sikap. Buatlah orang itu merasa enak dan nyaman dengan kehadiran kita. Walau kita tidak bisa memberikan harta, tapi kita bisa memberikan pribadi yang membuat orang aman dan nyaman. Dan yang ketiga, ciri orang yang akhlaknya baik adalah saya bermanfaat bagimu. Tekadkanlah saudaraku sekalian, di mana saja kita ada, jadikan bukti indahnya Islam. Kalau kita bicara, bicaralah sesuatu yang bisa jadi ilmu, jadi zikir, jadi solusi bagi yang lain. Kalau kita punya ilmu, tidak akan berkurang ilmu kita dengan kita sebarkan. Kalau kita punya harta, tidak akan berkurang harta kita dengan kita bersedekah, berbagi dengan sesama. Marilah kita nikmati buah dari Ramadan ini menjadi orang yang hatinya bersih, yakin kepada Allah dengan ketaatan yang istiqomah, dan kegigihan untuk hidup lebih manfaat bagi sesama, lebih manfaat bagi makhluk Allah lainnya, rahmatan lil alamin. Dan kita lakukan semua ini benar-benar lillahi ta'ala, semata-mata hanya ingin Allah yang maha melihat, yang maha baik, yang menguasai segalanya, ridho kepada kita semua. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudaraku sekalian, Allah maha mendengar, Allah maha dekat, dan Allah janji mengabulkan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Jika hamba bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku adalah dekat. Aku kabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku. Mari kita bermunajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Ya Allah, ya Qarib, ya Raqib, ya Arhamar Rahimin. Allahumma taqabbal minna ya Allah siyamana wa qiyamana wa salatana. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah semua amal kami ini. Seburuk apapun niat kami, seburuk apapun perbuatan kami, terima ya Allah. Jadikan amal-amal ini mengundang rahmat-Mu, mengundang keriduan-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa taubatan nasuha ya Allah wa taubatan qablal maut ya Arhamar Rahimin wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duhai Allah yang Maha Agung, istiqomahkan kami dalam iman, istiqomahkan kami dalam amal. Jangan cabut nikmat hidayah ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, angkatlah wabah ini ya Karim. Jadikan berkah dari Ramadan ini Engkau bersihkan kami semua dari wabah ini. Dari bangsa kami, dari umat manusia. Gantikan ya Allah turunnya wabah ini dengan turunnya nikmat iman, hidayah darimu, taufik darimu agar kami bisa patuh padamu, agar bisa istiqomah di jalanmu, agar hidup ini penuh manfaat bagi hamba-hambamu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sempurnakan ya Allah kemuliaan dan ampunan bagi ibu bapak kami, bagi guru-guru kami, bagi orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang pernah kami sakiti dan yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, jadikan sisa umur ini umur yang berkah, umur yang penuh dengan keridhoanmu, ampunanmu, rahmatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ampuni dan bimbing para pemimpin kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudaraku sekalian. Sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum. Syamana wa syamakum. Mohon maaf, semoga Allah mempertemukan kita dalam Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.